Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Azimullah. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Prodi Psikologi, NIM 131. Nah, di sini saya akan mereview sedikit tentang teori B.F. Skinner. Ya, yang berikut adalah teorinya, yaitu yang pertama adalah pembentukan perilaku, yang kedua adalah pelenyapan, yang ketiga adalah pemulihan. Nah, saya akan memberikan contohnya dalam dunia pendidikan. Nah, contohnya yaitu ini di sebuah sekolah, seorang guru memberikan kuis kepada murid-muridnya. Nah, kuis tersebut berupa jika murid-muridnya bisa menjawab pertanyaan dengan benar atau soal yang diberikan oleh guru tersebut dengan benar, maka murid tersebut akan mendapatkan reward berupa nilai tambah. Nah, alhasil dari sekian banyak siswa-siswa yang bekerja keras menghasilkan 3 siswa yang mendapat reward tersebut, dan akhirnya guru tersebut memberikan reward tersebut kepada 3 siswa tersebut. Nah, itu sudah termasuk teori pertama dari B.F. Skinner, yaitu pembentukan perilaku. Akhirnya ya berupa reward, pembentukan dibantu oleh reward. Nah, yang kedua adalah pelenyapan. Seiring berjalannya waktu, siswa tersebut akhirnya sering belajar. Akhirnya dia sudah merasa bosan karena gurunya sudah tidak pernah mengadakan kuis atau tes tersebut yang menghasilkan reward berupa nilai tambah, dan alhasil murid itu pun sudah malas untuk belajar rumus tersebut atau pelajaran itu. Nah, itu sudah termasuk teori yang kedua berupa pelenyapan. Nah, yang ketiga adalah pemulihan. Nah, teori di sini contohnya yaitu seiring berjalannya waktu, guru tersebut mengadakan sebuah ujian. Nah, alhasil 3 murid tersebut dia akhirnya berusaha untuk mengingat-ingat kembali apa yang mereka pelajari sebelum mereka menjawab tes ulangan tersebut. Nah, itu sudah termasuk teori pemulihan. Nah, sekian sedikit review teori B.F. Skinner dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh teori Thorndike dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah hukum latihan. Nah, contohnya dulu pada saat saya kecil, saya pernah diajari oleh ayah saya cara mengikat tali sepatu untuk pertama kalinya. Nah, di situ saya berusaha untuk bisa apa-apa yang dilakukan oleh ayah saya, dan saya menirunya hingga akhirnya saya pun bisa. Nah, yang kedua adalah potensi elemen. Nah, contohnya dulu pada saat saya SMA, acara outing class, saya sempat memperhatikan teman-teman saya, yaitu ada teman saya yang setiap perjalanan, setiap apa yang ia lihat, dia selalu mencatat apapun dan mempelajarinya. Dan saya melihat teman yang satu lagi, yaitu dia hanya bermain-main, hanya sekedar ikut-ikut. Nah, di situ sudah kelihatan hasil yang didapat oleh teman-teman saya. Nah, yang ketiga adalah respon dengan analogi. Contohnya kemarin pada saat Idul Adha, saya mengadakan acara bakar-bakar dan saya mengalami kekurangan alas untuk makan. Nah, di situ saya mencari alternatif lain, yaitu dengan cara mencari daun pisang sebagai alasnya. Dan yang keempat yaitu belonginus, yaitu contohnya adalah pada saat saya kelas 2 SMA, saya dan teman saya ditunjuk oleh guru saya atau kepala sekolah saya untuk mewakili sekolah dalam seleksi anggota Paskibraka. Nah, di sini saya sebagai perwakilan, saya lebih tahu atau lebih bisa atau tahu tentang ilmu-ilmu tentang Paskibraka atau seluk-beluknya. Nah,
Sebaliknya teman saya, dia terpilih oleh kepala sekolah hanya karena terpaksa, yaitu karena dia hanya karena tinggi badannya saja. Dan akhirnya alhasil pada saat seleksi saya diterima sebagai anggota Paskibraka dan teman saya tidak diterima karena dia tidak tahu seluk-beluknya atau cara-caranya dan hanya sekedar ikut saja. Nah, yang terakhir adalah teori belajar trial and error. Nah, dulu pernah saya mengalami pada saat saya mengerjakan soal matematika. Nah, biasanya kan matematika itu satu soal biasanya ada 3 cara, berbeda-beda setiap soal. Kadang ada 4 cara. Nah, di situ trial and errornya saya pernah menemukan satu soal dan saya pernah mencoba menggunakan rumus yang pertama dan alhasil jawaban tersebut salah, dan saya menggunakan rumus yang kedua dan alhasil hasilnya pun salah, dan yang ketiga saya menggunakan rumus yang terakhir, akhirnya alhasil jawabannya pun benar. Nah, di situ adalah hukum teori belajar trial and error. Nah, sekian sedikit contoh teori Thorndike dari kehidupan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.